Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kebaikan yang begitu banyak. Dan saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang begitu istimewa, bulan yang penuh kebaikan yang kehadirannya senantiasa dinantikan oleh mereka-mereka yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam juga senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad, keluarga beliau dan juga sahabatnya sekalian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Ramadan tentu bukan sekedar perubahan jadwal makan saja. Ramadan bukan hanya aktivitas menahan haus dan dahaga di siang hari, tetapi sesungguhnya Ramadan adalah tamu agung istimewa yang begitu banyak kebaikan ada di dalamnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan Ramadan adalah Ramadan disebut dengan Syahrus Syam, bulan puasa. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berpuasa 1 bulan penuh, di mana perintah ibadah puasa ini mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar bagi mereka-mereka yang beriman. Dalam ayatnya yang kita semuanya sepertinya sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari diwajibkannya puasa ini oleh Allah adalah untuk menjadikan hamba-hamba yang beriman itu menjadi hamba yang bertakwa. Sehingga dengan hadirnya Ramadan kita berharap bisa membawa diri kita ini semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi manusia. Ketika manusia mengarungi perjalanan hidupnya, mereka ingin mendapatkan keselamatan, petunjuk itu tidak lain adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunannya seluas-luasnya di bulan suci Ramadan ini. Allah menjanjikan pengampunan bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan dan kemudian mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan disebut dengan bulan penuh ampunan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kebaikan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Dan yang lebih penting lagi adalah kebaikan-kebaikan itu dalam Ramadan itu harus kita manai sebagai momentum, saat yang tepat bagi kita untuk melakukan perubahan diri kita, meningkatkan diri kita semakin baik, sehingga target kita ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, maka harus ada perubahan dalam diri kita. Ketika sebelum Ramadan mungkin kondisi kita dalam satu posisi, ketika kemudian Ramadan dalam suasana yang begitu baik, dalam suasana yang begitu kondusif untuk melakukan kebaikan, ada perubahan kebaikan dalam diri kita, dan nanti selepas Ramadan kita harus semakin baik, lebih baik dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Itulah yang kemudian disebut sebagai hamba yang beruntung dengan datangnya Ramadan. Jangan sampai kemudian kita sebagaimana yang disinggung oleh Rasulullah, rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla ayyu farolahu. Sungguh celaka seseorang ketika Ramadan datang kepada dirinya, sampai kemudian Ramadan pergi meninggalkan dirinya, tetapi kemudian dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari kita manfaatkan momentum yang begitu indah ini yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita ini sebagai saat bagi kita untuk melakukan kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, tidak hanya dunia tapi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.